Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-22, hal-hal yang membuat wajib kita memperoleh ampunan. Dari sahabat Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah keluar dari rumah dan berjumpa dengan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu, hai bapaknya Abdullah? Sahabat Salman menjawab, aku berada di antara 4 kesusahan wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah itu? Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Sahabat Salman radhiyallahu anhu menjawab, kesusahan memikirkan anak-anak yang minta roti, kesusahan memikirkan pencipta Al-Khaliq yang menyuruh aku taat kepadanya, kesusahan memikirkan setan yang menyuruhku berbuat maksiat, dan kesusahan malaikat maut yang menginginkan nyawaku. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, gembiralah hai Bapak Abdullah, sesungguhnya dalam setiap perkara itu engkau mendapat 1 derajat, karena sungguh pada suatu hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, hai Ali, bagaimana keadaanmu? Aku menjawab, aku berada dalam 4 kesusahan hai utusan Allah. Di rumah tidak ada makanan selain air. Aku memikirkan keadaan anak-anakku, kesusahan memikirkan Allah dan hari kemudian, serta kesusahan memikirkan malaikat maut. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, gembiralah hai Ali, karena kesusahan memikirkan anak-anak bisa melindungi dari api neraka, kesusahan memikirkan ketaatan kepada Allah membuat aman dari siksaan, kesusahan memikirkan hari kemudian adalah jihad dan itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, sedangkan kesusahan memikirkan malaikat maut bisa menebus dosa-dosa seluruhnya. Ketahuilah hai Ali, rezeki pada manusia di tangan Allah. Sedangkan kesusahan tidak bisa menyebabkan melarat dan tidak bisa bermanfaat, hanya saja engkau mendapat pahala atas hal itu. Jadilah engkau seorang yang bersyukur, taat dan bertawakal. Niscaya engkau menjadi teman Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkata, atas hal apa aku bersyukur kepada Allah? Baginda Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam menjawab, atas agama Islam. Sahabat Ali karramallahu wajhah berkata, aku bertanya, apakah yang harus aku taati? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Aku bertanya, apa yang harus kutinggalkan? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemarahan, karena meninggalkan kemarahan itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan yang maha mulia dan memberatkan timbangan serta menuntun ke surga. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, semoga Allah menambah kemuliaanmu, karena sesungguhnya aku disusahkan sebab hal-hal ini khususnya keluarga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hai Salman, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memikirkan anak-anaknya, tidaklah ia masuk surga. Sahabat Salman Al-Farisi bertanya, bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki banyak anak tidak akan beruntung? Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, hai Salman, bukan begitu maksudnya, jika pencaharianmu halal engkau beruntung. Hai Salman, surga itu merindukan orang-orang yang memiliki kesulitan dan kesusahan lantaran mencari rezeki yang halal.
Dan pada hadis ini ada sebuah kisah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah durhaka, sucikanlah aku." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa dosamu?" Orang itu menjawab, "Aku merasa malu mengatakannya." Baginda Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bertanya, "Apakah engkau malu memberitahu aku tentang dosamu dan tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan Dia melihatmu? Keluarlah dari tempatku supaya kami tidak ditimpa api." Orang itu keluar dari tempat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan hampa dan putus asa sambil menangis. Kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, "Hai baginda Muhammad, mengapa kau membuat putus asa orang yang berdosa yang punya tebusan, walaupun banyak dosanya?" Baginda Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bertanya, "Apa tebusannya?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Ia punya seorang anak yang masih kecil. Apabila masuk ke rumah dia disambut anak kecil itu, maka ia memberikan padanya sesuatu dari makanan atau perkara yang membuatnya gembira. Ketika anak itu gembira, maka kegembiraan anak itu melebur dosanya. Ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan anak-anak kalian menebus dosa-dosa dan menyelamatkan dari api neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian sedangkan Allah menyediakan pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Alhamdulillah.